Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun Minggu 2 Maret 2025. Mengalir dari hati penuh kasih Allah. Kutipan dari Injil Lukas bab 6 ayat 39. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sobat Katolikana, dikisahkan bahwa Joanna adalah seorang guru pada salah satu sekolah swasta yang cukup ternama. Suatu hari saat ia sedang menemani siswa-siswi yang sedang membaca di perpustakaan, ia dihampiri oleh seorang penjaga perpustakaan. "Halo Bu Joanna, saya senang sekali loh kalau kelas Ibu Joanna yang berkunjung ke perpustakaan ini. Mereka itu sangat tertib dan disiplin." Itulah kata Ibu Sinta, salah satu orang sebagai petugas perpustakaan di situ. Bu Joanna yang sebelumnya tenggelam dalam bacaan yang dihadapannya mencoba mendongak dan tersenyum, dan dari bibirnya ia menanggapinya dengan lembut. "Oh, benarkah? Kelas yang lain pun pasti juga bisa tertib dan disiplin. Kayaknya hanya butuh proses saja, Bu Sinta." Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah jawaban dari Bu Sinta. "Tidak, Bu. Menurut saya, ketertiban dan kedisiplinan anak-anak itu tergantung dari pawangnya." Sekelumit pernyataan yang dilontarkan Bu Sinta, seorang penjaga perpustakaan tadi, tentu saja tidak serta-merta membuat Ibu Joanna menjadi besar kepala ataupun sombong. Ibu guru ini berada pada sebuah kesadaran bahwa apa yang telah dilakukan selama ini mulai menampakkan hasil dan buahnya, sehingga tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik siswa-siswinya dengan karakter baik, selalu bersyukur, disiplin, jujur, bertanggung jawab, menghargai dan menghormati, serta tentunya tidak ada kesombongan. Dia saat mengajar ternyata juga membawa nama kebesaran Tuhan sebagai bagian campur tangan Allah dalam tugasnya mengajar di sekolah. Sobat Katolikana, cerita kehidupan di atas sangat relevan dengan perikop Lukas bab 6 ayat 39-45 yang menjadi bacaan Injil hari ini. Pada ayat 43 berbicara tentang pohon dan buahnya, bahwa hati manusia itu seperti pohon, sedangkan perkataan dan perbuatannya adalah buah yang sesuai dengan sifat pohon itu. Jika seseorang itu selalu terarah pada Allah di surga, niscaya buah yang dihasilkannya akan lebih berlimpah. Ia tentunya tidak akan menghasilkan buah yang tidak diinginkan. Jika saja apa yang telah dilakukan, dia tentunya bukannya tidak mampu mengubah, tetapi mencoba untuk mengurangi keburukan orang lain. Minimal ia tidak akan ikut merusak kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalankan dengan baik. Penulis Lukas semakin mengingatkan saya melalui ayat 45 bahwa ucapan dan tindakan saya seharusnya mencerminkan hati saya. Jika hati saya dipenuhi kasih, ucapan dan perbuatan saya akan mencerminkan kebaikan pula. Sebaliknya, hati yang penuh kebencian atau keegoisan akan menghasilkan hal-hal yang bersifat kontraproduktif ataupun hal-hal yang negatif. Pesan Tuhan hari ini adalah mengajak saya dan sobat
Katolikana untuk tidak menghakimi atau tidak bertindak adil dengan senantiasa menjaga perbendaharaan hati tetap baik. Seyogyanya kita semua semakin memperdalam relasi dengan Tuhan melalui doa, sakramen Ekaristi, dan membaca firman-Nya dengan melibatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan dalam pergumulan hidup keseharian. Dengan demikian kita semakin berbuah kata-kata dan perbuatan yang membangun dan tindakan yang membawa damai kepada sesama dan alam semesta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu yang melimpah. Tuntunlah kami agar selalu menjaga hati kami tetap murni dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.